Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai TOEFL listening. Saya akan sampaikan beberapa tips dan triks di dalam mengerjakan TOEFL listening. Oke, be familiar with the direction, listen carefully to the passage, know where the easier and the more difficult question are generally found. Biasanya direction dalam setiap TOEFL test itu sama. Kalau kita sudah sering berlatih, kita bisa melewatkan bagian itu dan lanjut ke pertanyaan saja. Nah, biasanya directionnya akan berbentuk seperti ini ya. Be familiar with the pacing of the test. You have 12 seconds between each question on the recording. You must answer each question with 12 seconds and then be prepared for the next question on the recording. Never leave any answer blank on your answer sheet. Even you are not sure of the correct response, you should answer each question. Use any remaining time to look ahead at the answer to the question that follow. Jadi kalian punya waktu sekitar 12 detik saja untuk mengerjakan setiap soal. Jadi memang harus sering berlatih untuk mengerjakan dengan cepat. Tapi jangan ada lembaran soal yang dikosongkan, karena kalau kalian isi akan ada minimal satu yang betul, akan ada 50% kemungkinan untuk betul. Dan kemudian kalau masih ada jeda waktu, misalnya tidak ada suara yang terdengar, kalian bisa gunakan untuk melihat pertanyaan selanjutnya. Nah, di listening itu biasanya ada 50 pertanyaan dengan waktu yang hanya 35 menit. Bagian pertama ada short dialogue, yaitu 30 pertanyaan. Bagian kedua ada long conversation dengan 10 pertanyaan. Dan bagian ketiga ada long talks dengan 10 pertanyaan. Nah, short dialog itu akan bentuknya akan seperti ini ya. Jadi ada orang pertama yang berbicara seperti ini, this physics course couldn't be any harder. Dan ada orang kedua yang merespon, I'll say. Biasanya narator akan selalu bertanya tentang apa yang diucapkan oleh orang kedua. What does the woman mean? Nah, tinggal pilih dari jawaban ini. Nah, saya akan sampaikan beberapa skill yang sangat penting ya. Skill yang pertama adalah focus on the second line. As you listen to each short dialogue, focus on the second line of the conversation. Always remember that the correct answer is probably a restatement of a keyword or idea in the second line of the dialogue. If you do not understand anything at all in the second line of the conversation, choose the answer that sounds the most different from what you heard. Jadi kalian harus perhatikan baris keduanya ini ya. Baris kedua itu yang dimaksud adalah ini. Perempuan yang berbicara, I'll say, ini adalah baris kedua. Karena yang ditanyakan adalah apa yang diucapkan oleh orang di baris kedua. What does the woman mean? Seperti itu. Nah, kita akan TOEFL exercise 1. Sebentar. Kita akan coba untuk berlatih ya. This exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the second line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Nah, tadi kan yang ditanyakan, what does the man mean? Nah, apa sih yang diucapkan oleh laki-laki tersebut? Mari kita dengarkan bersama. On the second line. Number 1. How soon will you be leaving? How soon you will be leaving? Seberapa cepat kamu akan pergi? I'm on my way now. I'm on my way now. Saya sedang di jalan sekarang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah, nah, yang ditanyakan, what does the man mean? Nah, saya lagi jalan nih. Apa sih jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah he is leaving now. Bukan yang ini ya. He has to go out of his way. Bukan ya, artinya beda. He'll be leaving soon. Salah ya, karena dia sudah berangkat ya. He will do it his own way. Dengan cara dia, salah juga. Oke, kita lihat skill yang kedua atau skill yang terakhir yang kita bahas. Skill yang kedua adalah choose answer with synonym. As you listen to the last line of the dialogue, focus on the keyword in that line. If you see any synonym for keyword in the particular answer, then you have probably found the correct answer. Contohnya kalau di pertanyaan ada not difficult, kemungkinan jawabannya adalah easy. Selalu jawabannya adalah merupakan sinonim atau restatement. Restatement itu artinya pengungkapan kembali. Jadi sebuah arti yang sama namun diungkapkan dengan cara yang berbeda. Seperti apa contohnya? Nah, kita coba
untuk dengarkan bersama. TOEFL Exercise 2. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should look for synonyms for key words in the second line. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Oke, apa jawabannya? Coba menjawab di sini. The final exam was harder than the others. There were 2 exams rather than 1. He thought the exam would be easier. The exam was very difficult. Nah, adakah sinonim di situ? Nah, kita dengarkan lagi. In the second line. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What do you think about the final exam in algebra? Apa yang kamu pikirkan mengenai tes akhir di bidang algebra? Nah, oke, terus yang laki-laki menjawab, it was too easy, itu terlalu mudah. Nah, karena terlalu mudah, sinonimnya adalah the exam was not very difficult. Jadi kan beda sekali ya antara yang diucapkan di dialog dengan apa yang jadi jawabannya. Dia bilang it was too easy, ternyata jawabannya the exam was very difficult. Oke, demikian yang bisa kita bahas mengenai TOEFL test ya. Kita akan bisa lanjutkan lagi di video-video lainnya mengenai cara mengerjakan TOEFL test. Terima kasih.